Tadi sebelumnya pelajaran apa? Jadi hari ini kita akan memulai bimbingan kelompok. Ibu akan memberikan kalian bimbingan kelompok. Jadi di bimbingan kelompok ini ada yang sudah pernah ikut bimbingan kelompok? Belum. Baiklah, kalau begitu sebelum kita mulai, Ibu ingin adik-adik semua memperkenalkan diri. Nama dia. Bisa? Bisa. Oke, dari mana dulu? Bisa. Perkenalkan nama saya Jason. Hobi? Tentang lanjut. Nama saya Hobi. Terus hobi. Kemudian Perkenalkan nama saya kalau depan biasa dipanggil Galang. Perkenalkan saya hobi apa? Jadi di sini ada yang muslim, itu beberapa nama, tapi ada yang juga maka dari setahun. Tapi ada yang sudah tahu hobinya, ada yang belum tahu hobinya. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu topik layanan tentang tips meningkatkan rasa percaya diri. Tapi sebelum kita memulai topik, Ibu ingin membuat ice breaking. Tahu ice breaking? Tahu. Apa itu? Permainan. Ada ice mama. Ada kalian di sini? Ini dia punya. Apa yang kalian? Oke. Kayaknya kalian pernah kasih. Yang Ibu berkata tuh. Yang Ibu ingin lagi. Kalian semua sudah paham saya Oke, sebelum kita mulai layanan bimbingan kelompok kita, Ibu akan buat ice breaking tentang Ibu berkata. Ada baiknya kalau ice breaking itu berdiri. Ada baiknya. Ya, kan Pak. Oke, konsentrasi. Sudah paham petunjuk dari Ibu berkata? Jadi ada yang belum paham? Ya. Saat Ibu berkata, baru disertai dengan kalimat suruhan, kalian ikut. Tapi kalau Ibu tidak ada ngomong, Ibu berkata, jangan ikuti. Paham? Nanti kamu yang cuma yang salah itu kamu kasih hukuman. Oke, lihat ya. Satu, Ibu berkata, pegang kepala, pegang mata. Ibu berkata, angkat tangan. Ibu berkata, goyangkan tangan. Ibu berkata, lepaskan tangan, turunkan tangan. Ibu berkata, pegang
isuotin mo. Ito ang sino mo. Ikaw yung magbigang. Galang sa Oke, kira-kira yang lain dulu. Kira-kira kita kasih Jadi, topik kita tentang tips meningkatkan rasa percaya diri. Tujuannya itu agar adik-adik dapat memahami apa itu sebenarnya percaya diri itu seperti apa. Kemudian ciri-ciri orang yang bisa percaya diri itu seperti apa. Terus masalah kalau kita bisa percaya diri itu kira-kira apa yang harus coba. Dan cara agar adik-adik bisa menerapkan rasa percaya diri punya adik-adik punya diri. Oke, kalau begitu sudah siap? Sudah siap? Baik, sudah siap? Pertama ibu ingin bertanya kepada adik-adik. Kira-kira menurut adik-adik itu percaya diri itu seperti apa? Adik, Percaya diri. angkat tangan yang mau jawab. Sampai percaya diri melakukan sesuatu, kemudian apa lagi? Andika, tidak malu-malu dengan dia. Yang lain? Berani tampil di depan umum. Percaya diri menurut kalian dan kalian merasa menurut kalian. Gila. Percaya diri ngomong dengan orang lain, berada di apa yang dilakukan. Kalau di dalam kelas, percaya diri apa yang pernah kalian lakukan? Berdoa, itu bisa merupakan percaya diri. Ada yang kasih maksud, siapa yang doa? Doa, siapa yang doa? Jadi di sini hari ini ada beberapa kriteria, ada yang sudah bisa percaya diri, tapi ada yang belum bisa menunjukkan dirinya. Oke, ini ada ilmuwan yang mengatakan bahwa percaya diri itu merupakan modal dasar adik-adik untuk aktualisasi diri. Aktualisasi diri adik-adik tahu. Aktualisasi diri itu seperti adik-adik berani menunjukkan kemampuan yang adik-adik miliki. Misalkan ada yang siapa yang punya bakat di sini. Di sini bakat apa? Iya. Futsal, karate, terus apa lagi yang lain? Asli? Tidak punya apa? Pasti ada.
kegiatan menari, ada yang fashion show, ada yang bisa menyanyi. Nah, adik-adik di situ kegiatan-kegiatan seperti itu bisa membantu adik untuk meningkatkan pengembangan percaya diri edukasi. Oke, ciri-ciri orang yang mempunyai rasa percaya diri berani tampil beda. Kira-kira seperti apa? Tampil kenapa ada? Misalkan apa? Dia menyanyi. Misalkan yang berbeda itu misalkan kemarin paduan suara keluarga Thailand. Nah, ibu bilang kalian yang lain pakai baju merah. Terus banyak yang protes. Ibu Peson ada baju merah. Pokoknya ada sekali yang protes. Tapi pas kalian tampil, hanya kalian punya kelas yang pakai baju merah. Yang lain banyak pakai baju hitam, betul atau tidak? Itu tampil beda supaya kalian mau menunjukkan kalian punya tampilan nanti orang-orang lihat mata semua tertuju kalian. Tampil beda. Kemudian berani menerima tantangan. Misalkan kalian tidak pernah tampil, misalkan menyanyi atau dance, terus tiba-tiba disuruh ibu bareng Diva kayak lalu. Diva, kamu nyanyi vokal solo sendiri, kamu nyanyi sendiri, solis. Ibu bisa ibu. Padahal ibu tunjuk nih, karena ibu sudah tahu bahwa dia tuh bisa, dia memiliki kemampuan. Tapi dia bilang apa? Ibu bilang, kamu bilang apa kemarin? Ibu Peson bisa. Kalau menurut teman-teman, Diva bisa tidak punya nyanyi? Tidak. Bisa. Luna bisa tidak? Bisa sekali dong. Tapi dia belum bisa menunjukkan bakatnya, tidak percaya diri. Kira-kira kenapa itu? Kenapa? Malu. Dan percaya diri. Oke, kemudian bersikap asertif. Ada yang tahu bersikap asertif? Tidak. Bersikap asertif itu adik-adik kan kalau orang yang memiliki rasa percaya diri berarti orang yang bisa mengatakan ya dan tidak. Kalau orang sudah ini kamu buat ini, tapi kamu rasa kemampuan kamu tidak bisa, tidak bisa. Terus saya tidak bisa itu. Saya harus dengan tegas mengatakan ya atau tidak. Kemudian mandiri. Mandiri ini siapa yang bisa kasih jelas? Hidup sendiri. Hidup ini hanya tahu mandiri. Bisa melakukan sesuatu sendiri. Apa? Tanpa bergantung dengan orang lain. Karena kalau orang yang punya rasa percaya diri, dia sudah tahu, sudah mengenal dia punya diri. Nanti bisa di sini. Kemudian selalu bereaksi positif dalam menghadapi masalah. Jangan ada masalah. Kita yang overthinking sampai di sini. Itu kalau orang yang punya percaya diri itu dia selalu bereaksi dalam menghadapi masalah. Dia pasti bilang begini, saya bisa menghadapi masalah. Kira-kira ya, saya di sini ya bukan menambah. Kemudian selalu merasa tenang saat mengerjakan sesuatu. Ada yang mau tampil presentasi, ada yang masih gugup. Siapa di sini yang masih gugup? Ya. Kadang-kadang kita menggunakan ini kalau di kelas, kalau di tempat yang tiba-tiba disuruh menjadi MC, disuruh depan apa di depan, pasti gemetar, memon, teringat semua, masih takut. Kemudian manfaat ini kira-kira manfaat itu adik-adik bisa menjadi pribadi yang tahan bakti dan mudah terpengaruh oleh orang lain. Ini tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Misalkan dalam suka nanti itu di karate, tidak terpengaruh dengan teman-teman lain menghadapi dia
punya bapak. Kira-kira sudah pernah menang atau apa di karate? Ikut kompetisi sudah? Sudah. Kira-kira itu kapan? Coba cerita sedikit. Kenapa? Oh, 2021. Itu kamu ada kamu sendiri ikut atau ada beberapa orang lain lagi? Orang latihan berapa lama? 1 minggu sah. Terus juara berapa? Juara 2. Ini dia 1 minggu latihan juara 2. Hebat atau tidak kamu? Yang lain juga wanita harus bisa. Jangan pernah takut. Masa kalian presentasi di depan? Padahal itu orang-orang yang sama. Kemudian mampu mengatasi keadaan dengan baik, mengetahui kemampuan diri sendiri, mengetahui kemampuan untuk bisanya di bakat ini, bisa melukis, bisa ini. Terus memandang semua hal secara optimis, kualitas kepribadian yang terlihat dan mampu mengontrol emosi dengan baik. Sendiri telah kuliah ada yang belum bisa emosi, betul tidak? Siapa-siapa? Ada yang sakit lagi. Jawabnya. Kemudian ini juga akan lebih sistematis. Maksudnya kita tahu itu teratur. Proses pembangunan percaya diri, terbentuknya kepribadian yang baik, terus pemahaman seorang terhadap kelebihan yang dimiliki. Misalkan adik-adik semua sudah kenal apa kelebihan adik-adik masing-masing. Coba orang atau Adel. Putri. Coba Putri, ungkapkan kelebihan apa yang ada di diri kamu. Cinta dengan bukan bisa. Coba besar? Bisa matematika, kemudian dengan pelajaran yang lain. Seperti teman-teman bisa mengenalkan bisa apa lagi? Putri mau bilang bakatnya apa? Jangan putus berdawa. Bahasa Kanante. Oke, selanjutnya pemahaman seorang terhadap kelebihan yang dimiliki. Adik-adik semua harus tahu kelebihan dan kelemahan. Kalau tadi yang dibahas tentang kelebihan, kira-kira ada yang tahu dia punya kelemahannya apa? Anissa, coba. Apa ini kan namanya? Kita seri. Kira-kira Anissa. Harus percaya diri toh? Percaya diri. Ayo bisa. Kalau tidak kelemahan, mungkin kelebihan bisa miliki. Kamu jawab. Diva. Kira-kira apa kelebihan? Kelemahan. Besar. Yang kamu coba. Sini biasa. Mungkin tadi masih tampil, kemudian lagi. Kenapa? Yang lain? Kalau nggak Rasya? Susah belajar di kelemahan. Susah belajar, kelemahan. Susah belajar. Malas. Ya, Sini ada yang malas. orang malas pilihan. Kamu nggak ada pilihan. Pilihan. Latihan. Bisa apa?
Bisa memahami orang lain. Kemudian pemahaman dan reaksi positif terhadap kelemahan Tuhan tadi dan pengalaman dalam menjalani hidup. Kemudian ini cara membangun rasa percaya diri yang sangat untuk berani tampil. Siapa di sini yang sering disuruh untuk tampil di depan? Di acara ini, iya. Putri, terus siapa lagi? Kamu jangan jadi tunjuk Putri. Adrian, tuh, tampil apa saja? Terus yang kamu ada yang pernah kamu tampil? Belum ada. Oh lari itu sudah bukan dia punya kemampuan. Kalau biasa, kamu pernah mencoba tampil tidak? Kira-kira saja juga. Tapi itu pas kamu masuk tuh, apa yang kamu persiapkan? Terus apa lagi? Tidak gugup. Pasti sebelum mau tampil depan ingat tangan pemerintah itu juga pernah tarik nafas ini pada sharing pengalaman karena itu mau ikut Mazmur terus pasti sebelum Mazmur itu sudah latihan keras ini kemudian di saat tampil ibu malah baca not selain ibu gugup terus salah apa itu semua orang ketawa itu ibu sangat malu ibu sampai tidak pernah mau tidak pernah mau masuk tapi orang yang motivasi ibu bilang itu harus belajar dari kegagalan kita kesalahan kita hidup itu kan harus belajar dari kesalahan dari situ tapi apa itu sudah pernah masuk lagi karena kali mungkin ada di sini ada yang pernah mengalami kesalahan nah itu seperti apa dalam sama itu kira-kira kamu ada buat apa gitu apa Tapi setelah selesai tahuan terus reaksi orang-orang lain setelah lihat terus malu tapi dari saat itu adik-adik bisa menemukan jadi ya dengar Juna ngomong itu pas Juna tampil di sana apa demonya apa oke pokoknya dari sini oke kemudian mau belajar dari kegagalan seperti Ibu Ono belajar itu belajar dari kegagalan kamu juga harus bisa kemudian ilmu diri menemukan keunggulan diri dan kemudian mengembangkan dengan sungguh kalau punya bakat kamu harus kembangkan jangan kamu pedang memangnya orang lain besar orang lain parah malah yang besar ada kalau begini kita punya bakat tapi kamu berikan betul tidak Betul. sama satu dengan omongan orang lain lah satu orang lain bilang ini suara jelek itu tampil belum tahu ini mana mau tampil kemudian bergabung dengan lingkungan yang positif misalkan mau tahu nyanyi saya punya bakat menyanyi bisa punya lingkungan ikut serta itu dan latihan ikut ya oke sampai sini ada yang mau tanya ayo ya enggak
Ibu ini satu orang bisa menyimpulkan kira-kira apa yang kita dari kita dapatkan dari tadi. Kira-kira siapa yang bisa? Adel. Oke, menurut saya penghargaan dari pembelajaran ini kita bisa mengetahui cara mengembang rasa percaya diri. Kita juga bisa mengetahui diri percaya diri kita sendiri serta cara mengatasi rasa tidak percaya diri dan kita bisa mengetahui juga kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kita sendiri. Oke. Apa? Putri? Tidak. Semua sudah paham dengan apa yang disimpulkan oleh Adel? Jadi apa yang pertama itu sudah terbahas, percaya diri, ciri-ciri orang tidak percaya diri, cara mengatasi. Kira-kira menurut percaya diri itu bisa seperti apa? Oke, lihat pemahaman kalian, ibu akan bagikan lembar evaluasi hasil. Karena ibu mau melihat kalian punya kemampuan. Maksudnya kira-kira adik-adik mengerti atau paham dengan apa yang sudah dijelaskan tadi, dengan apa yang pertama sharing tadi. Sabar. Ya. Oke, kita kembali. Kalau begitu, waktu yang ditetapkan sudah selesai. Ibu harap adik-adik paham dan kita bisa mengakhiri ini dengan satu orang akhiri. Berdiri. Oh ya. Oh sudah, Adriana sudah. Adriana berdiri. Ya. Ya sudah. Itu adalah teman-teman harus kita mengambil pelajaran kita setelah dan dipercaya dan seagam benar kasih Tuhan Tuhan telah membimbing kami dari awal pelajaran ini akan baik. Dan kami akan istirahat dan akan belajar selanjutnya. Biar berhati kedua kami berikan melalui dan membuat yang berbahaya kepada mulut dan bisnis kami.